Silakan. Duduk yang benar dulu Bang Zaki. Ya, bentar dulu ya. Oke, coba jangan terkena lampu. Nah, gitu kan bagus. Kalau gini kan enak duduknya. Nah, terang. Ya. Bang Zaki, ketika ada dua orang berdebat, yang Islam dan Kristen, dua-duanya orang awam, maka yang kita tonton itu adalah debat kusir tak berujung. Tetapi ketika yang berdebat itu dua orang Islam dan Kristen, memang orang yang di bidangnya, maka kita akan mencapai kepada satu titik kesimpulan. Kalau kalian bertanya kepada saya, apakah saya mempertuhankan Yesus? Saya jawab iya. Iya, memang ya, betul. Nah, masalahnya begini, masalahnya umat Islam itu mempertuhankan Muhammad, tetapi umat Islam tidak ngaku atau tidak sadar. Makanya kita bahas dulu yuk definisi mempertuhan. Gimana? Boleh. Oke, saya tanya nih. Apakah semua orang mempertuhankan Allah? Iya, umat muslim ya. Nah, ini udah selip kita ngomongnya kayak gini, lihat nih. Apakah semua manusia mempertuhankan Allah? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Berarti ada yang mempertuhankan selain Allah? Ada. Oke. Ada nggak yang mempertuhankan hawa nafsu? Ada. Nah, kenapa kok bisa disebut mempertuhankan hawa nafsu? Karena terpengaruh dengan hasutan syaitan yang terkutuk tadi. Mengikuti setan atau mengikuti hawa nafsu? Mengikuti setan dan hawa nafsu. Semua diikuti itu, manusia seperti itu. Bejat itu orang seperti itu. Oke. Jadi, ketika seseorang menundukkan diri kepada setan, patuh, tunduk, taat mengikuti setan, maka dia mengangkat setan itu sebagai Tuhannya, betul? Tidak sebagai Tuhan. Berarti tidak ada orang yang mempertuhankan setan? Tidak ada mempertuhankan, tapi mengikuti setan. Oke, berarti tidak ada orang yang mempertuhan setan? Yang mempertuhan itu mengikuti nah, ya. Gimana ini orang? Berarti tidak ada, tenang. Berarti tidak ada manusia yang mempertuhankan setan. Sebentar dulu saya jelasin boleh ya. Silakan. Biar enak sedikit. Silakan. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang dimaksud Edis tadi itu namanya mempertuhankan, itu jatuhnya itu namanya mengikuti, betul nggak? Jadi yang saya omongi nih muter kayak kitiran. Bang Zaki, saya mau tanya aja simple sama kamu. Adakah orang-orang yang mempertuhankan setan? Iya, ada mempertuhankan setan dan mengikuti setan, ada. Tapi tidak menyembah ya. Oke, sebentar, tenang. Kenapa seseorang disebut mempertuhankan setan? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia mengikuti setan itu, betul? Iya. Karena dia taat, patuh kepada setan itu, betul? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi, perbuatan mempertuhan adalah perbuatan menaklukkan dirimu sehingga kamu takluk, taat, tunduk, patuh mengikuti sesuatu itu, betul? Ya, betul. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada satu kesimpulan. Jadi, pertanyaan saya sekarang, saya tidak menyerahkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan saya kepada Allah. Itulah kenapa saya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Betul? Betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kepada siapakah orang Kristen menyerahkan kepatuhan, ketundukan, dan ketaatannya?
kepada Bapa di sorga, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Makanya baik Bapa di sorga, baik Yesus, baik Roh Kudus, mereka menjadi Tuhan bagi setiap orang Kristen. Karena tidak taat tunduk kepada roh yang dihadirkan di hati dia. Karena itu cara, bentuknya. Bentuk mempertuhan Bapa di sorga itu dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Nah sekarang saya tanya sama kamu ini. Saya tanya sama kamu. Kepada siapa? Ini tidak ada masalah di situ. Yang mempermasalahkan kalian. Tenang, ini sebelum Anda tanya balik. Sebelum Anda tanya balik, ini ke sini dulu. Kepada siapa? Tenang. Kepada siapa umat Muslim menyerahkan kepatuhan, ketundukan, dan ketaatannya secara mutlak? Tergantung umat Muslimnya seperti apa. Karena umat Muslim yang sejati. Umat Muslim yang sejati-jatinya umat Muslim itu kepada siapa dia menyerahkan ketaklukan dan ketaatan mutlaknya? Kalau umat Muslim yang beriman, dia kepatuhan dan ketaatannya itu diserahkan semua kepada Allah. Rasulnya nggak masuk. Rasulnya nggak masuk. Yang bertakwa. Hah? Kepada Rasulnya tidak. Kepada Rasulnya kalau kita bilang itu, kalau untuk menuhani tidak kepada Rasul, itu Anda salah. Jangan bilang menuhankan dulu. Apakah umat Muslim menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukannya secara mutlak kepada Allah saja atau juga kepada Muhammad? Kepada Allah. Kalau kepada Nabi Muhammad itu adalah mengikuti. Seperti itu. Zaki, gimana caranya kamu bisa tunduk, bisa patuh, bisa mengikuti Allah tanpa patuh tunduk kepada Muhammad? Makanya saya bilang tadi, kita tuh mengikuti ajaran Rasulullah itu untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Edi. Iya, makanya saya bilang, teman-teman, orang Muslim ini, teman-teman, mereka ini sudah terjebak kepada definisi mempertuhan. Mempertuhan tuh artinya menganggap Muhammad tuh Allah. Padahal bukan itu. Saya naikkan dulu sebentar. Saya naikkan dulu satu Muslim sebentar ya. Ini obatnya nih. Ini Muslim juga ini. Kita kasih obatnya. Ini Muslim yang udah ini Muslim yang sudah sadar kalau Islam itu mempertuhan Muhammad. Ya silakan, Bang Aldi. Kau itu menjebak. Tapi aku menjebak gimana? Sebentar saya tanya dulu. Bang Aldi, apakah Anda seorang Muslim? Iya, Muslim, Bang, Muslim. Oke, Bang. Coba, Bang, bacakan satu ayat Al-Quran biar orang yakin Anda Muslim, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sana wa sanughriuka fala tansa illa ma shaa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Surat apa itu, Bang? Oke, stop, Bang. Surat apa itu, Bang? Surat apa itu, Bang? Terus? Oke. Pokoknya itu waktu dalam salat saya, Bang. Baca dalam salat itu. Waktu salat saya dulu. Oke. Bang, umat Islam mempertuhan Muhammad nggak? Iya, seharusnya begitu, Bang. Harus mempertuhankan Muhammad. Karena Muhammad itu sifat sekalian roh. Bapak sekalian roh. Jadi sifat Muhammad itu sifat yang mulia. Jadi itulah yang harus diikuti, sifat yang mulia itu. Itulah Muhammad. Oke. Jadi intinya Anda sebagai Muslim sudah mengaku bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Ya seharusnya begitu, Bang. Seharusnya begitu. Tapi bagaimana dengan orang Islam yang tidak mau mempertuhankan Muhammad? Iya, Tuhannya palsu dia, Bang. Nah. Udah kayak Yesus jadinya ya.
Itu biar kalian tahu. Udah kayak Yesus Muhammad udah kayak. Hancur kalau laga kami bis ya. Kurang ajar juga. Ya sudah. Jadi intinya itu seperti itu. Kalian ini umat-umat yang mempertuhan Muhammad. Ya. Oh, berarti Muhammad udah kayak Yesus. Coba Aldi, coba gimana cara nyadarin Bang Zaki ini kalau dia itu mempertuhan Muhammad? Ya, enggak bisa, Bang. Ini orang-orang seperti ini kan mempertuhankan Allah, sedangkan Allah tidak ada, Bang. Tidak ada dia. Dia dipertuhankan, tidak ada. Hancur. Aduh, abang Islam apa bang? Ingin tahu juga kita kan Islam apa bang? Islam sejati. Islam sejati. Islam sejati. Iya iya. Ya sama dengan Bang Idi. Di antara rohnya Allah dengan sifat Muhammad itu satu kesatuan. Itu yang dikatakan Ruhul Kudus. Nah, itu sifat yang mulia. Meleset dis. Aduh. Kacau Tapi intinya begini, Aldi dan juga Zaki. Kalau kita berdiskusi tentang sesuatu, kita itu tidak akan pernah sampai kepada ujung pangkal kalau kita tidak mendefinisikan atau kita tidak punya definisi yang sama tentang sesuatu yang kita diskusikan. Gitu loh. Sedangkan Tuhan satu. Sedangkan Tuhan itu satu di muka bumi ini, bukan dua. Tadi bilang Muhammad Tuhan. Ini mana nih, pening juga aku jadinya. Hei, dengarkan Bang Zaki. Allah dengan Muhammad itu dia adalah ruh dan sifat yang mulia. Paham? Itu aplikasinya. Makanya yang dikatakan Ruhul Kudus itu sifat yang mulia. Jadi manusia ini harus mengikuti akhlak yang mulia itu. Tapi bagaimana mau mulia? Tapi bagaimana mau mulia, Aldi? Sedangkan Muhammad saja itu kan Bang, bahasa perumpamaan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi walaupun dia berbohong, namanya Tuhan, tidak ada berkata dosa di situ. Nah, kan? Oh, jadi Rasulullah itu Tuhan bang ya? Iya dong, Rasulullah itu Tuhan. Jadi Tuhannya Rasulullah siapa bang? Rasulullah itu Tuhan, nggak ada Tuhan lagi selain dia. Oh, meleset. Apanya meleset? Bahkan Allah itu mempertuhankan Muhammad. Iya betul. Iya. Kalau Anda baca Al-Quran, Tuhannya Allah itu ya Muhammad itu. Makanya Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang beriman, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebentar dulu bisa. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya udah Bang Aldi, udah tahu saya tuh, nggak usah disebut lagi. Bang Aldi kalau sholat takbir seperti apa? Takbir. Emangnya Al-Quran ada perintah salat? Oh, Bang Aldi nggak sholat? Memang nggak ada perintah. Nggak sholat 5 waktu sehari? Memang nggak ada perintah di Al-Quran. Oh, mampus kita. Jadi Bang Aldi menuhani Rasulullah seperti apa? Ya Allah ya, aku mulai tadi bilang sama Bang Idis hal yang sama. Kenapa kau tidak paham-paham? Oh, cuma nama sama. Beda nama kan? Iya. Beda nama kan? Cuma saya. hanya beda nama kan? Iya. Beda nama kan? Dengan Bang Idis tadi kan? Iya, paham saya. Oke. Berat nih.
Hancur kita kalau ini. Emang. Sulit ini, sulit ini. Sulit. Al-Quran hafal ya. Tadi surat tadi hafal ya. Surat tadi hafal ya, sabis tadi ya. Surat tadi hafal ya, sabis marobikal allazi khalaqa fasawa hafal ya. Hafal, waktu saya bodoh waktu itu. Jadi saya menghafal Al-Quran itu untuk bacaan salat. Tetapi saya setelah menemukan kebenaran itu ternyata tidak ada perintah dalam salat. Saya hentikan semua itu. Tapi tetap saya Islam. Gitu. Oh, dihentikan semua itu. Berarti Al-Quran dihentikan semua ya? Ya, setelah menemukan kebenaran. Karena jalan yang lurus di dalam Al-Quran ada Isa Al-Masih. Itu yang saya pertemukan. Nah. Oh, berarti Kristen ini. Bukan Muslim ini. Nyala kok dia Kristen deh. Mereka sangat anti terhadap Isa Al-Masih. Isa takut umat Islam sama Isa. Iya. Oke lah. Hancur kalau ini cukup hancur. Oke lah ya teman-teman ya. Kita kasih kesempatan yang berikutnya dulu ya. Terima kasih Bang Aldi. Terima kasih Bang Zaki. Ya inilah teman-teman ya. Seperti inilah teman-teman diskusinya. Kalian lihat sendiri ya. Memang kita ketika berdiskusi, kita itu harus benar-benar paham apa sebenarnya yang kita diskusikan gitu loh. Kita nggak bisa diskusi tanpa kita sepakat dengan definisi kata yang kita diskusikan itu. Kita harus menyamakan perspektif dulu, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Ya silakan, Syamsul Falah. Nyalakan kamera Anda. Syamsul Falah. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim Bang. Gimana? Muslim dong. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Nggak ada sebetulnya Bang di situ. Kalau dalam diskusi menyamakan tentang persepsi kebahasaan, Bang Edi selalu kemudian berbicara tentang kebahasaan yang tidak tepat, kira-kira begitu. Jadi tidak tepatnya di mana itu Bang? Tidak tepatnya di mana itu? Itu tadi soal misalnya kemudian innallaha yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu Bang Edi itu harus banyak baca. Oke. Jadi menyamakan persepsi tentang bagaimana tuh Bang Edi. Oke. Jadi menurut Anda jadi kecuali memang ada misi-misi tertentu. Kalau dalam rangka melakukan satu hal bersamaan ya memang harus disesuaikan dengan bacaan-bacaan yang lebar, yang dalam gitu loh Bang Edis. Oke. Sekarang gini Bang, kita bahas mengenai tema nih. Anda sudah menyimak tadi ya? Ya sesekali nggak terlalu lama saya. Apakah semua manusia itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Bang? Apakah semua manusia itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Kalau yang beriman kepada Allah pasti menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Robnya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya? Apakah orang Hindu menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya kalau beriman kepada Allah akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Keberimanan itu yang akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Kira-kira begitu. Oke. Kuncinya adalah bagaimana keberimanan seseorang dalam meyakini. Tapi kalau kan ada beberapa orang kan yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya juga monggo. Nggak ada masalah. Kira-kira begitu. Meyakini monggo. Allah sebagai Tapi Tuhannya. kalau yang beriman meyakini Allah sebagai Tuhannya ya harus gitu dong Bang. Jadi kalau ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu?
Menuhankan hawa nafsu dalam artian gimana? Ayo dibersamakan dulu ininya. Jadi nggak ada orang yang menuhankan hawa nafsu, nggak ada berarti ya? Iya, dalam artian kayak gimana menuhankan hawa nafsu? Itu di dalam Kan surat Al-Jathiyah nomor 23. Hawa nafsu akan berbeda dengan menuhankan Allah. Ya kan? Menuhankan hawa nafsu yang seperti apa yang mau Bang Edi situ bahas? Ayo. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran itu, menurut Al-Quran itu. Bang Edi akan ngomong bahwa ada di dalam Al-Quran yang menuhankan hawa nafsu, kan begitu. Hawa nafsu yang kemudian dibahas misalnya di dalam Al-Quran itu berbeda dengan menuhankan di dalam Al-Quran. Itu berbeda. Bang, saya mau tanya gini. Saya tahu Bang, agama Islam tuh kalau ditanya, pasti agama Islam tuh bubar. Agama Islam tuh persis anak ayam kalau ditanya sama, seperti anak ayam ada burung elang, bubarlah anak ayam itu. Seperti itulah agama Islam ketika bertemu dengan sebuah pertanyaan. Saya tahu betul. Maksudnya, iya gimana? Oke, makanya saya tanya. Setiap menurut Al-Quran, tenang Bang. Iya dong. Menurut Al-Quran, ya, adakah orang-orang yang memenuhankan hawa nafsu? Mana Al-Qurannya? Surat Al-Jathiyah nomor 23. Silakan dibahas gimana? Baik ya, kita turuti ya mereka ya teman-teman ya. Berat ini iya kan Bang Edi coba ini akan mengantarkan pada hawa nafsu sama dengan Allah, pasti begitu. Saya tebak begitu. Gak ada saya mengatakan hawa nafsu sama dengan Allah, gimana? Lu bahkan ada dalam belajar Al-Quran itu Bang Edis ada sekitar 5 metodologi. Ya, Yo, baiklah ya. Kalau mau kan teman-teman sudah pada tahu orang Islam itu mereka tidak pernah membaca Qur'annya. Mereka itu membaca huruf-huruf Arab. Kan ya? Enggak lah, kita punya tafsir, punya takwil, punya beberapa metodologi pembelajaran terhadap Al-Quran. Ini Al-Quran atau bukan, Bang? Al-Quran dong. Al-Jathiyah 23 ya. Coba. Ya. Coba bacakan. Ya. Coba bacakan. Ya dibaca, Bang Edis baca. Nanti saya memahami. Nanti kalau saya yang baca, nanti cuman saya yang ngerti Quran, Bang. Enggak lah. Ya coba. Lah, saya juga tahu. Ya, terus. Baca. Silakan baca, Bang Edis. Kenapa Anda tidak membaca Al-Quran? Tahukah kamu, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Iya, sebelumnya itu menceritakan siapa? Di dalam konteks asbabun nuzul kita nggak bicarakan menceritakan siapa? Kita membicarakan ada atau tidak. Iya, kalau Al-Quran itu memahaminya dengan ayat Al-Quran asbabun nuzulnya. Ketika tahukah kamu Nabi Muhammad? Inilah orang Islam nih teman-teman. Ini udah jelas-jelas loh. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ini loh, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya itu. Abdul. Ketika orang Islam mengerti maksudnya, kenapa kok dijadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, pasti akhirnya dia mengakui Muhammad sebagai Tuhannya. Tobat ngomong-ngomong. Cuman kalian nggak? Kasihan nggak sama saya? Kalian mau ngirim bodreng? Sudah dengan bahasa yang sederhana saja mereka tidak paham. Aduh.
Oke lah, baik teman-teman, bagi teman-teman yang mau menyiapkan bodrek, paramek, dekolgen kepada saya ya teman-teman bisa support. Kita iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Sebelum kita lanjutkan kembali, sekali lagi teman-teman ya kita ada program. Program kita itu adalah mendirikan rumah apologet. Nah, salah satu fungsi dari rumah apologet ini adalah supaya kita menyembuhkan, mewaraskan orang-orang yang seperti tadi itu. Ya, jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih dari teman-teman, kalau teman-teman hidupnya berkelimpahan, berkecukupan, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk program pendirian atau pembangunan rumah apologet atau markas apologet kita ya teman-teman ya. Nah, di dalam rumah inilah nanti kita akan memproduksi konten-konten, memproduksi diskusi-diskusi seperti ini ya, yang tentu saja lebih tajam dan lebih cetar membahana lagi. Jadi, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya, nanti teman-teman biar tidak kehilangan kontaknya. Dan info ya teman-teman ya, info, saya balikin lagi dulu kamera saya. Info kepada teman-teman semua, tolong teman-teman rekam dan bagikan. Kalau ada akun Edis TV, tetapi akun tersebut mengirimi Anda pesan atau meminta Anda mengirimkan uang kepada satu rekening atau satu akun, tetapi nama pemiliknya di situ bukan Edis, maka Anda sedang ditipu. Siapa? Pelakunya kadrun. Jadi sudah beberapa orang itu laporan kepada saya, Bang, kemarin itu saya nonton di Facebook akunnya Edis TV. Terus dia kirim pesan kepada saya begini, begitu. Terus saya disuruh transfer, Bang. Waktu transfer abang ngirimnya atas nama kan keluar tuh. Kalau Anda transfer kan keluar nama pemilik akun itu. Nah, namanya sangat Islami itu. Islam. Ada syah-syahnya begitu. Saya tanya, Bang, waktu abang lihat itu pemilik akun itu abang nggak curiga? Ya udah Bang, saya udah ikhlas lah Bang. Yang namanya juga lagi ditipu katanya. Teman-teman, sekarang ini tahun 2025. Kok masih ada begitu orang yang ketipu dengan akun palsu? Dulu zaman-zaman masih keluar media sosial. Keluarnya media sosial zaman dulu, zaman Friendster, Facebook. Itu kan banyak penipuan tuh. Ya kan? Wah, dibikinlah fotonya pilot. Pilot loh. Katanya, kamu kirim duit dong ke saya. Itu zaman-zaman dulu loh, zaman dulu. Sekarang udah 2025 kok masih ada orang botol. Yang saya heran itu teman-teman. Setelah dia kena tipu, ngadunya ke saya. Mana sih? Masa iya kamu mau support Edis TV terus penerimanya di situ kadrun? Ya berarti kamu ditipu sama kadrun. Ada aja orang-orang. Satu sisi teman-teman kita kasihan, satu sisi kita iba, tapi satu sisi ada kesel begitu, gregetan. Kok bisa sih kamu begitu gitu loh. Kalau mama, emak ya bisa, ini kadang-kadang laki-laki. Makasih Gunadi, makasih. Kalau emak-emak begitu ya kan, ya mungkin namanya emak-emak kan. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau support Edis TV, pastikan penerimanya itu langsung di situ tertulis namanya Edis. Kalau enggak, berarti Anda ditipu. Karena ada banyak sekali ratusan akun-akun palsu
Edis TV itu. Jumlahnya banyak. Begitu ya. Bahkan yang di Facebook itu satu pun itu pemilik akunnya itu bukan saya. Tapi dia pakai nama akun Edis TV. Makanya saya sudah buat di profil saya ini. Info tentang saya. Itu saya kasih tunjuk link-linknya. Apa lagi link itu katanya kan? Ada loh generasi-generasi dari zaman purbakala yang masih di sini. Dia tidak tahu profil itu apa, dia nggak tahu. Apa itu website, apa itu link, mereka nggak tahu. Ya, makanya saya tiap hari mendidik nih. Saya didik supaya apa? Saya kasihan. Saya tidak mau kalian ditipu oleh orang-orang yang membawa-bawa nama saya. Seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Teman-teman, sekali lagi pastikan Anda mengikuti akun Edis TV yang asli. Karena akun-akun Edis TV yang palsu jumlahnya ratusan. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali, ada Supriyadi. Silakan Supriyadi. Ya, pelakunya kadrun, pelakunya. Banyak akun-akun Edis TV itu pelakunya, pembuatnya itu, pemilik akunnya itu muslim, seorang kadrun. Banyak. Silakan, Supriyadi, silakan nyalakan kamera. Oke. Nyalakan kamera Anda. Ya, silakan. Muslim atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Islam. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Tentang judulnya tadi, Bang. Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankan Muhammad. Baik, sebentar. Tidak ada, Bang, orang Kristen, orang Islam kayak gitu, Bang. Oke, menuhankan itu apa dulu? Apa yang dimaksud dengan perbuatan menuhankan? Menuhankan itu, Bang, yang disembah, tempat berdoa, kayak gitu. Itu definisi Tuhan menurut Islam. Oke, menuhankan itu yang disembah, tempat berdoa. Baik. Ya. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Itu menuhankan yang salah. Diibaratkan. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Iya, menurut Al-Quran. Tetapi itu yang salah. Enggak, sebelum kita bicara yang salah, tenang. Sebelum kita bicara yang salah, pertanyaan saya, adakah orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Iya. Ada. Menuhankan sesuai, tenang. Iya. Sesuai dengan definisi Anda. Biar jelas, menuhankan manusia juga. Inilah ngomong terus nih. Ngomong. Ya, silakan. Silakan. Tadi saya tanya apa itu menuhankan. Menuhankan itu tempat berdoa, betul? Ya. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Anda bilang ada, betul? Iya, tetapi salah itu. Berarti menuhankan hawa nafsu adalah orang-orang yang berdoa kepada hawa nafsu gitu? Iya, salah tetapi. Gimana berdoa kepada hawa nafsu? Silakan, jelaskan kepada saya. Iya, itu definisi menuhankan. Itu menuhankan salah. Misalkan kalau kita menuhankan Misalkan kalau kita menuhankan bos kita, itu salah. Menuhankan manusia kita salah. Tidak bicara itu salah dulu. Kita tidak bicara salah atau benar. Kita bicara pengertian menuhankan. Ya, kan tadi Anda bilang menuhankan itu adalah menjadikannya tempat berdoa, betul? Ya. Berarti menuhankan hawa nafsu adalah orang yang berdoa kepada hawa nafsu sesuai dengan definisimu, betul? Makanya kataku tadi menuhankan yang salah itu bukan Tuhan yang benar gitu. Tambahin lagi parameknya teman-teman, tambahin lagi paramek ya. Ya, teman-teman silakan tambahin lagi paramek. Karena itulah yang menjadi buntunya. Kenapa orang Islam itu tidak bisa mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya? Karena menuhankan itu mereka nggak pernah tahu itu apa. Karena apa?
Karena kepala mereka dibenturin sehari 5 kali ke ubin. Iya. Benturin, besok benturin lagi. Besok benturin lagi, benturin. Makanya IQ-nya jongkok. Karena kepalanya sering dibenturin ke ubin. Apa itu menuhankan? Menjadikannya tempat berdoa. Adakah orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada. Berarti orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang menjadikan hawa nafsu tempat berdoa? Makanya definisimu salah, Abdul. Kalau menuhankan itu adalah menjadikan tempat berdoa, artinya orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang berdoa kepada hawa nafsu. Ada gitu orang yang berdoa kepada hawa nafsu? Ya hawa nafsu, kabulkan hawa nafsuku. Menuhankan. Itu dulu kita definisikan supaya kita sampai kepada kesimpulan apakah orang Islam menuhankan Muhammad. Orang menuhankan aja kita debat kusir terus, gimana kita mau sampai kesimpulan? Terima kasih Kak Jeki, terima kasih. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Karcana. Saya Herman dengan kalian ini. Sudah dengan bahasa yang sederhana, kalian tidak juga paham. Ya, Karcana. Oke, Karcana tidak nyambung, teman-teman. Sinyalnya mungkin kurang. Sekali lagi, teman-teman. Kalau teman-teman mau naik, pastikan sinyal kalian itu berada dalam kondisi yang fit, ya. Dalam kondisi sinyal penuh. Kalau sinyal tidak penuh, nanti Anda naik ke sini pun tidak nyangkut. Anda tidak bisa di dalam komunikasi yang baik. Yang ada putus-putus lah apa segala macam ya. Coba kita kasih naik ada Alwin. Alwin Cuek. Ya, selamat malam Alwin Cuek. Selamat malam. Ya, silakan Alwin Cuek, nyalakan kamera Anda. Iya, tak nyalain sih, pakai baju dulu. Dari Madura, Bang? Iya, dari Madura saya. Dari Madura. Halo, Pulau Madura, Sampang, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Madura. Apa kabar ya? Saya Sampang. Sampang, orang-orang Sampang nonton sekarang nonton di TV. Ya, ayo. Mereka tidak tonton lagi ceramahnya Pak Ustadz. Karena ceramahnya Pak Ustadz hanya dongeng-dongeng saja. Itu kamu itu loh. Kenapa? Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Kamera nyalain dulu, Bang. Biar enak kita ngobrol. Silakan. Ya. Itu kok stop menuhankan apa itu? Kamera dulu, Bang. Kameranya nyala dulu. Tetap tak buka. Kenapa? Jangan gelap. Oke. Bang Alwin. Tenang, Bang. Kenalin diri dulu, Bang. Abang Muslim ya, Bang, ya? ya? Iya, saya kenal. Iya, Muslim. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Sebelum kita mengatakan umat Muslim itu menuhankan Muhammad atau tidak menuhankan Muhammad, kita bicara dulu pengertian menuhankan. Betul? Ya. Enggak, Mas. Enggak menuhankan, ya. Cuman dia, Nabi Muhammad itu perintah Allah, gitu toh. Ya, menuhankan dulu apa? Menuhankan itu apa, Bang? Lah, kalau menuhankan itu bahasa orang Madura, Muslim. Kalau menuhankan berarti nyembah. Enggak nyembah Muhammad. Oke, enggak. Menuhankan itu nyembah. Oke.
Jadi perbuatan menuhankan adalah perbuatan begini-begini, begitu ya? Itu baru menuhankan. Kalau nggak begini-begini berarti nggak menuhankan ya? Lah, enggak, itu perintah. Sholat itu dari Allah. Perintah itu melalui Nabi Muhammad. Itu. Perintah, Bang. Pelan-pelan, sebentar. Aduh, Ya. teman-teman saya nge-host ini memang sakit kepala. Nah. Iya. Bang, memakan. Memakan adalah suatu tindakan memasukkan benda ke dalam mulut lalu memasukkannya ke perut. Itu definisi memakan. Oke? Memakan. Ya. Oke. Sekarang menuhankan. Menuhankan adalah suatu perbuatan, ngapain? Menuhankan gimana, Bang? Nah, makanya saya bilang mereka nggak sadar menuhankan Muhammad. Anak-anaknya Mahfud MD. Mahfud MD saja pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Kok ini anak-anak buahnya tidak paham menuhankan, enggak ya? Kalau orang Kristen itu Bang, sebentar Bang Alwin. Tenang Bang, ayo Bang Alwin. ngomong dulu. Bang Alwin. Gantian. Kita bicara dulu gantian. definisi menuhankan. Setuju? Enggak menuhankan Muhammad, enggak. Jangan ke situ dulu, Bang. Kita bicara dulu menuhankan. Apa itu menuhankan? Betul. Menuhankan itu, Bang, ya. Menuhankan itu, saya tidak bahasa menuhankan kalau Muslim. Muhammad itu perintah Allah. Saya ngikutin perintah Allah lewat Muhammad. Itu perintah Allah. Saya ngikutin perintah Allah. Lah iya, lewat Al-Quran. Pak Mahfud, saya minta Pak Mahfud supaya saudara-saudara saya yang sangat saya cintai dari Pulau Madura jangan kebanyakan makan jagung. Enggak. Kita harus tenang. Harus ada satu anggaran khusus supaya penonton Edis TV harus makan ikan dari kecil supaya cerdas. Iya, gantian ngomong ya. Gantian ngomong. Kalau saya sebagai Muslim umat Islam itu perintah Allah lewat Muhammad wahyu, lewat Al-Quran. Tapi bukan itu Bang Alwin yang saya maksudkan, Bang Alwin. Kalau sampai kan nyembah Nabi Isa, itu anak Maria, Siti Maryam. Lapo disembah wong manusia. Oke. Itu. Sudah. Baik. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? Berbelit-belit itu saya nggak menuhankan kecuali Allah. Ya nggak menuhankan karena Anda tidak tahu menuhankan itu apa. Enggak. Makanya saya pernah membuat satu perumpamaan. Ada ibu-ibu, ya, diketok rumahnya. Sebentar, Alwin. Ada Tritunggal barang. Tenang, tarik napas. Saya tuh tarik napas. Hembuskan napas. Hembuskan napas. Iya, ayo, enggak. Enggak emosi saya, enggak emosi. Bentar, Bang Alwin, dengerin dulu ya, Biar enak kita diskusinya. Ada ibu-ibu diketok rumahnya, tok, Bu, ini ada sepeda motor NMAX, Bu. Harganya 1 juta saja, Bu. 1 juta saja sepeda motor NMAX, Bu. Murah, motor murah. Murah, NMAX 1 juta. Nah, dibeli sama dia. Besok datang polisi ke rumah. Tok, Bu. Ibu beli motor 1 juta. Iya, beli pakai duit saya nih, pakai duit saya belinya. Bukan pakai duit dari maling, ini saya tidak maling. Sebentar. Saya tidak maling ini motor nih kan. Terus dibilang, Bu, ikut kami ke kantor polisi. Ada apa saya bawa kantor polisi? Bu, ibu melakukan penadahan. Enggak, saya nggak menadah. Saya tidak menadah. Nah, ditanya sama polisinya. Ibu tahu definisi menadah? Pokoknya saya tidak menadah. Itu seperti itu Anda, Bang. Bang, jangan Anda bilang Anda tidak menuhankan Muhammad sebelum Anda mengerti pengertian menuhankan. Betul? Aku gak menuhankan Muhammad. Oke, apa menuhankan itu? Kalau bangsa kami menuhankan itu kan menyembah. Ya. Menyembah. Karena saya, terus? Iya. Kalau saya itu orang Madura sebagai Muslim, percaya sampean ya. Aku percaya sama pencipta langit dan bumi Allah. Itu aja. Lari kemana-mana ini.
Kayak sholat. Loh, Bang Alwin, dengar ya, lain Bang. dengan sampean. Bang, dengar, Bang. Sampean yang bawa Paulus. Oke, Itu, baik, bukan sudah Nabi bisa gantian? itu. Baik. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata menuhankan itu. Mereka menuhankan hawa nafsunya. Berarti menurut kalimat itu, menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang begini-begini. Ada. Ya, Nggak hawa ada. nafsu. Oh, ada. Saya tunjukin Nggak ya. ada. Saya tunjukin ayatnya. Nggak usah tunjukin. Lain orang Loh, itu kok berarti orang jadi gila. takut sama Al-Qur'an sampean? Sampean Kenapa? kok lagi takut sama Al-Qur'an? Jangan takut sama takut. Al-Qur'an sampean ya. Kalau benar nggak takut. Baik, saya Nggak tunjukkan takut. ayatnya dalam Kenapa? Al-Qur'an. Aduh, penonton-penonton Apa itu, saya yang dari Rambutun? Pulau Madura ini. Besok saya akan kirimkan sepaket ikan kepada para penonton-penonton saya dari Pulau Madura ya, supaya jangan makan jagung terus ya. Baik. Apa? Oke nih Bang ya, nih Bang. Ini Quran surat Apa? Al-Jathiyah ayat 23. Ya terus. Oke, di sini dikatakan Terus. begini. Tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nggak Berarti ada. Nggak ada. Berarti ayat ini salah. Saya percaya sama Allah tok, pencipta langit dan bumi. Saya percaya Al-Quran. Itu patokan Bentar, saya. pawangnya di mana nih? Pawangnya nih. Pawang. Eh. Adakah yang punya pawang? Pawangnya mana Eh. nih pawangnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke lah Bang. Ya intinya begitu Bang Alwi. Intinya begini. Kalau Aku nggak kita emosi, tahu nggak, definisi menuhankan, maka umat muslim itu adalah orang-orang yang menuhankan Muhammad. Dengan Enggak, cara nggak bagaimana? menuhankan. Dengan Lain cara dengan bagaimana sampean umat diri muslim? tunggal. Oke. Sampean itu Oke, percaya sama kalian- yang disalib. Itu. Oke. Kalian ketika sholat begini enggak? Rasulullah, ya Rasulullah, Enggak, ya Dis. Rasulullah. Betul enggak? Enggak. Allah disik. Allah disik. Soalnya dia Oke. perintah. Tapi Nabi mengucapkan Muhammad itu. juga kepada Rasulullah enggak? Loh, dia diperintah lewat Al-Quran, wahyu. Iya, artinya kalian berdoa kepada Muhammad. Ya enggak kepada Allah. Ya Ya Allah, Rasulullah. ingat. Ya percaya sampean. Rasulullah, Ya ya Allah. Rasul. Enggak. Ya Allah, mudahkan rezeki saya, ya Allah. Oke, ya Rasul enggak? Ya Rasul enggak? Ada baca selawat lain. Ya iya, Kalau minta ya itu Allah, cuma ya dosa. Rasul. Artinya kalian menyapa Allah dan Rasul. Nah, wong dia tuh pencipta langit dan bumi. Ya Rasul, kata kamu tuh, Dis. salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Betul enggak? Loh, kayak sampean apa? Masa? Ketika kami berkata ya Yesus, kamu bilang itu menuhankan manusia. Sementara kalian Tunggal. ya Muhammad, tapi nggak ngaku menuhankan manusia. Terus, Nabi ya, Yesus ya, dia bersunat gak makan babi. Kenapa kamu makan babi? Ayo. Baik, karena sudah Ayo. dihalalkan oleh Nabi Kata Isa. siapa? Kitab Injil gak ngizinkan. Baik. Injil gak ngalalkan. Haram. Dia menyalahkan kita ya, baik. Ya, baik. Saya tunjukkan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-50. Saya balikin dulu kamera saya, Bang ya. Dan jangan bilang umat muslim tidak boleh makan babi. Perhatikan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 50. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan yang tadinya haram? Apa? Haram Ya itu. babi lah. Terus apa? Haram. Oke, tadinya nggak haram. bersunat? Tadinya haram Kalau terus nggak halal bersunat, apa? Kok gak sunat? Enggak, ini Ya, dulu. Satu-satu dulu, Nabi Isa. satu-satu. Nanti ke masalah sunat. Tadinya halal, tadinya haram, kemudian dihalalkan. Apa itu?
Apanya? Ini berarti kalau penting dia ada di obat nggak apa-apa di. Ya udah sedikit. apa? Itu. Ya udah apa berarti? Tadinya haram, kemudian Nggak apa-apa. iya, mana? Gitu loh. Mana yang tadinya halal, kemudian haram, kemudian jadi halal? Tuh. Tetap haram babi itu. Kalau begitu. Berat ini teman-teman. Tuh. Sulit ini para penonton-penonton. Tapi ya sudahlah, Bang Alwi, salam kepada teman-teman, kepada penonton setia Edis TV di Pamekasan, Bangkalan, kemudian Sumeneb, ya, halo. Sampang diusir. Sumeneb, Bangkalan, Pamekasan, kapan-kapan kalau saya main ke Pulau Madura, saya pasti nanti langsung dikasih panggung. Ada kita nonton Edis TV, ya. Gak ada. Sampang nggak ada gereja, Sampang nggak ada gereja, diusir. Iya, tetapi kan nontonnya Edis TV. Wong dia joget-joget kok, bukan berdoa joget-joget. Kalau orang Kristen. Loh, bukankah umat Muslim berjoget-joget menyembah Muhammad? Baik. Kita akan tunjukkan juga kepada mereka, teman-teman ya. Baik, baik. Masa sepatuan, nggak nutup aurat. Baik. Pantes kita akan tunjukkan, teman-teman, apakah umat Muslim mereka berjoget-joget. Baik, baik, baik. Apa? Sembilan Sampang tenggelam itu loh ya. Oh, itu dah. Ya Allah, tetap. Ya Allah. Tuh. Sunat orang kafir. Dah, sudah lihat? Sudah lihat umat Muslim joget-joget, jingkrak-jingkrak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kami berseru-seru kepada engkau, Muhammadku. Kalian sering mengejek orang Kristen joget-joget, jingkrak-jingkrak, sementara kalian berjoget-joget, jingkrak-jingkrak. Pencipta langit dan bumi. Ketika kami joget-joget, jingkrak-jingkrak, ya Yesus, kalian pun melakukan hal yang sama, ya Muhammad, ya Muhammad. Bedanya, Yesus naik ke surga, Muhammad turun ke kuburan. Gimana sih? Ya, itu. Di kamu dia sama Yesus. Wong Nabi Isa dipanggil Yesus. Masa tepat? Tukang lompat-lompat ini. Kita jangan lompat-lompat, Bang Alwin. Kita ini bahas satu tema dulu. Tadi kan kamu bilang kalau orang Kristen tuh lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, ya. Iya. Nah, ketika kami lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, kalian juga lompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Tapi kan nyebut nama Allah, pencipta kan menyebut nama Muhammad juga, ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, Yesus hidup di sorga. Ketika kalian berkata Muhammadku, dengarlah seruanku, kalian berseru kepada orang dalam kubur. Kok Yesus di surga? Kok Nabi Isa di surga? Wong ada di langit, kok didarik sama Allah? Baik. Apa kamu itu? Baik. Ketika kami berseru kepada Yesus, Yesus hidup. Yesus tidak di kuburan. Ketika umat Muslim berseru, ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammad di kuburan atau tidak? Di kuburan. Nah, berarti umat apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Kita nggak melakukan Muhammad. Wala wing wing. Jangan boleh begitu. Dengar. Ketika kita mengaku, tenang, Alwin tenang. Marilah kita jujur. Ketika kita ungkap ini secara akademis,
Maka kesimpulannya umat muslim berseru-seru kepada orang dalam kubur, sementara Kristen berseru-seru kepada dia yang hidup. Makanya kepada penonton pemirsaku dari Madura, berhenti ngikutin orang dalam kuburan. Alah, wong dia sembarang dipangan kok. Barang haram dipangan. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Sebab orang yang ada di dalam kubur itu tidak mampu menjadikan kamu, menunjukkan kamu ke jalan yang benar. Ganti, ganti ngomong. Ya kan? Kalau saya percaya sama Nabi Isa yang dipanggil kamu Yesus itu. Gue percaya Nabi Isa itu. Oke, kalau kamu percaya kepada Nabi Isa, berarti kamu tidak mungkin percaya kepada Muhammad di detik yang sama. Karena apa yang diajarkan. Oke, kita tes. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang artinya Muhammad itu adalah seorang nabi terakhir. Betul? Betul? Des, tahu. Kalau sebentar. orang Muslim Alwin, tadi kamu tidak dengar. Tadi headsetmu lepas. Gini. Menurut Al-Quran atau menurut Muhammad, Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Betul? Betul. Tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Betul? Nggak ada yang terakhir itu. Oke. Anda percaya tidak bahwa Nabi Isa akan datang untuk membunuh Dajjal? Pasti. Oke. Berarti setelah Muhammad akan datang Nabi nggak? Datang. Tapi bagaimana? Nabi Isa Pelan. Muhammad bilang, setelah Muhammad tidak akan ada nabi lagi. Betul? Iya. Sementara kamu beriman akan datang nanti Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Betul? Betul. Nah, berarti setelah Muhammad ada nabi lagi nggak? Di banyak nabi, Dis. Katanya tadi tidak ada Nabi Muhammad nabi. Gimana? Tadi katanya tidak ada nabi lagi setelah Muhammad. Ternyata masih ada nabi lagi. Pusing kepala saya kamu bikin, Win. Tapi Nabi Isa itu diperintahkan dengan Israel. Lain dengan Muhammad seluruh umat. Bodrek tambah bodrek. Ribet, emang ribet. Punya teman ngomong bernama Alwin. Ribet, emang ribet. Aduh. Oke lah Alwin. Jangan. Kita kasih kesempatan dulu yang berikutnya lah ya. Ya. Win, kamu udah dapat peringatan itu. Kata merokok. Itu ada peringatan. Merokok. Ya. Ada peringatan. Di bawah, Kak. Di bawah itu jangan banyak ngomong ya. Jangan banyak ngomong. Kalau saya sama Mas Edis biasa. Tapi yang di bawah itu ngomong macam-macam ya. Jangan macam-macam. Ya sudah. Besok kita sambung lagi Alwin. Kamu sudah kena peringatan tuh. Peringatan konsumsi zat yang membahayakan. Kalau orang Madura. Bukan omongan toh. Ya. Ya sudah. Oke ya Alwin ya. Oke? Ya sampai ketemu lagi. Kalau yang di bawah. Oke. Yang di bawah baik. Jangan hiraukan yang di bawah. Oke. Baik, saya turunkan Bang Alwin. Aduh. Mengsing pusing balak saya bikin. Ayo, silakan. Ya. Masih membuka kesempatan. Silakan ya, yang muslim ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada si Lebay, Kian Wijaya, sebentar. Saya pilih nama-nama yang muslim ya.
Kita lihat Azajah. Coba Azajah. Azajah. Selamat malam Azajah. Silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Nyalainnya nih gimana? Tidak bisa menyalakan kamera ini Anda. Pengikut Anda ini baru berapa? Sebentar, saya cek dulu. Ini pengikut Anda baru 113, belum cukup. Tapi gak apa-apa lah, aku nyobain ngejawab masalah yang tadi. Iya, Bang, cari pengikut dulu, followers dulu. Nanti kalau sudah dapat, sudah membuka kamera baru kesini lagi. Soalnya syaratnya di sini harus membuka kamera. Saya turunkan, mohon maaf. Ya. Teman-teman kalau mau naik ke sini jangan pakai akun baru, akun palsu, akun fake ya. Pakai akun sendiri. Namanya pun kalau bisa nama sendirilah. Foto profil juga foto profil sendiri. Jangan namamu nama aneh. Namanya Ini kenapa tidak saya naikkan ini? Ini ada mau naik nih. Aku anak pertama. Kalau nama akun begini nih. Tapi saya coba aja naikkan dia ya. Aku anak pertama. Saya coba naikkan lagi nih. Aku anak pertama. Oh, terpental dia. Terpental. Kita kasih naik ada. Oh, nyambung dia ternyata. Aku anak pertama. Selamat malam. Aku anak pertama. Oke, malam Kak. Selamat malam, silakan nyalakan kamera. Ini namamu aku anak pertama, tapi followersmu 6.000 loh. Silakan. Iya, soalnya aku anak pertama. Oke, tunggu ya aku nyalakan kamera dulu. Nyalakan kamera. Oke. Tunggu ya. Islam atau Kristen? Kristen, baru masuk. Masuk Kristen? Iya. Lagi-lagi kita mendapatkan lagi teman-teman. Masuk Kristen lagi. Keluar dari Islam lagi. Tapi begini. Tapi kita di sini itu nggak boleh ngaku-ngaku. Selalu dites di sini. Kalau ngaku-ngaku kami tendang dan kami masukkan karung. Coba. Kalau memang Anda bekas Islam, coba kami pengen dengar, bacakan kepada kami satu surah atau satu ayat di dalam Al-Quran. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, Kak, saya bukan berasal dari Islam. Oh, dari apa? Agamanya agama dulu. Apa itu agama dulu? Awalnya waktu sejak lahir, gimana ya? Ini kayaknya perlu kita masukkan karung. Sebentar. Sebelum kapan masuk Kristennya? Sejak bulan Februari lalu. Bulan Februari lalu. Sebelum di Februari di KTP tertulis apa? Agamanya dulu penghayat kepercayaan. Jadi kayaknya ini belum terkenal. Makanya saya masuk Kristen karena ini saya juga nggak ngerti agamanya Bang begitu. Penghayat kepercayaan. Asal dari mana? Dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Oh, adakah penganut kepercayaan Sulawesi Barat? Namanya apa itu? Penganut kepercayaan apa? Mapurondo. Mapurondo. Oh ya beneran ini berarti beneran. Ya. Penganut kepercayaan kemudian masuk Kristen. Oke. Apa yang mau disampaikan? Pertanyaan saya, kalau misalkan saya membandingkan agama dulu saya dengan agama yang sekarang, apakah itu termasuk penistaan agama? Nggak apa-apa, membanding-bandingkan nggak apa-apa. Sebenarnya penistaan-penistaan agama ini juga sebenarnya nggak perlu ada. Kalau tidak akan ada orang yang sanggup menista Yesus, menista Tuhan Yesus. Karena tidak akan mungkin ada orang yang bisa menuduhkan hal yang buruk kepadanya. Makanya ketika
Ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Islam, saya suruh dia, coba tunjukkan satu hal yang jelek yang sanggup Anda lakukan sehingga Anda menista Yesus. Mereka nggak sanggup. Anda lakukan itu. Jadi nggak masalah itu. Membandingkan, mempelajari itu sebagai bentuk kita berpikir. Mamasa, suku Mamasa kah? Waduh, sinyalnya Iya, macet-macet. dari Mamasa. Mamasa, oke, Mamasa. Ya, terus pertanyaan berikutnya gimana? Macet-macet dia, teman-teman. Oh, sukunya Mamasa. Kalau bahasanya seperti apa itu? Oke, sinyalnya teman-teman ya, sinyalnya teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman. Besok naik lagi ya, atau nanti naik lagi, karena kami di sini tidak bisa mendengar dengan baik, sinyal putus-putus. Oke, baik, saya turunkan dulu ya teman-teman ya. Iya. Februari belum lama ya, belum lama. Ya masih butuh bimbingan. Ya itulah makanya teman-teman, kalau di gereja datang dengerin khotbah dari bapak-bapak pendeta begitu. Supaya teman-teman paham, jangan ke gereja cuman datang duduk tidur. Seperti denger sholat Jumat. Tapi ya bapak-bapak pendeta juga khotbahnya juga harus bervariasi, ya kan, harus ya ada gebrakan-gebrakan baru. Jangan seperti dengar khotbah Jumat. Kalau khotbah Jumat, khotbahnya itu maaf muslimin yang berbahagia. Di dalam Quran surat Al-Baziyah, Anamat Arabiyah, wallallah menjelaskan karena gini, saya punya pengalaman. Saya itu tinggal persis di samping masjid. Di sampingnya, nempel dengan masjid. Jadi saya selalu dengar dia khotbah Jumat. Kemarin khotbah Jumatnya ini. Sekarang ini lagi. Besok ini lagi. Besok itu. Makanya orang yang kebanyakan sholat Jumat. Itu mereka nggak tahan dengar ceramah sholat Jumat. Nggak tahan. Makanya selama khotbah Jumat. Itu dibuat seringkas-ringkas dan sesimpel-simpelnya. Karena kalau semakin panjang, maka umat akan tidur. Nggak percaya kalian. Ini saya nggak membela ya. Saya nggak memihak nih. Kalau saya dengar khotbah di gereja dengan khotbah di masjid, itu jauh berbeda. Kalau khotbah di masjid itu bikin orang tidur. Khotbah di gereja juga ada bikin orang tidur. Karena khotbahnya nggak menarik. Itu aja yang dibahas. Memang harus ada sebuah inovasi. Begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kasih naik. Ada Jeff Jechiko. Oke. Jeff. Oh, Samsul ya. Ya, Samsul, selamat malam, saudara Samsul. Nyalakan kamera Anda. Malam. Halo. Ya, Samsul, halo, dengar saya. Silakan nyalakan kamera. Kan sudah ini nih. Belum kelihatan. Bentar. Kok nggak kelihatan ya? Sekarang? Oh, ini lagi. Epis lagi. Apalagi Samsul? Kamu ini sudah nonton Edis TV, tapi tidak tobat-tobat. Itu gimana, Samsul? Udah malam lah, berhentilah itu untuk... Iya, ini sudah mau berhenti. Ini udah mau jam 11 malam. Gitu loh. Masa ini sudah mau jam 11 malam. Udah mau berhenti juga. Kamu datang ke sini bukannya dari tadi.
Gimana Samsul? Apa ada yang mau Anda sampaikan? Silakan. Nggak ada, paling ya suka aja nonton di TV gitu. Naik ke sini nggak ada yang mau disampaikan, paling cuma mau nonton di TV ini gimana sih orangnya? Kalau cuma nonton ya di bawah saja, kecuali ada yang mau disampaikan. Apa ya? Ya nggak, maksudnya pengajian yang ngantuk-ngantuk tadi, bikin ngantuk itu berarti kalau pengajiannya bikin ngantuk kan berarti jamaah kan jadi tenang gitu loh. Jadi itu memang yang diharapkan gitu, daripada apa ya, pengajian yang menyala-nyala. Berarti Anda menjadikan masjid sebagai tempat tidur? Ya enggak. Nah ini gimana ini? Kalau mendengarkan pengajian di masjid. Tapi jujur, Pak Samsul, betul tidak ceramah Jumat atau khotbah Jumat itu membosankan? Bukan membosankan, membuat ngantuk karena tenang kalau mendengar. Membuat ngantuk. Ya karena betul ya? Kan ini apa ya? Aku kadang ngantuk itu pasti datang saat mendengar ceramah, mendengar ketenangan, kedamaian hati, ya itu di masjid itu tadi, gitu loh. Oh, malah ketenangan hati, malah ngantuk. Ya, makanya pola pikir orang Islam dengan pola pikir orang Kristen tuh beda. Pola pikir orang Kristen ke gereja itu apa? Supaya mendapatkan siraman rohani. Supaya rohnya itu kembali terbakar. Berkumpul bersama orang-orang seiman. Gitu loh. Gitu. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuh. Makanya ada ayat di dalam Bible, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Maksudnya apa? Ya ke gereja, berkumpul dengan orang-orang seiman. Supaya kita bercerita, sharing Bapak Gembala gereja. Supaya apa? Iman kami kembali dibakar. Supaya hidup kembali. Kalau sudah mulai ngantuk-ngantuk, ngikut Tuhan sudah mulai capek, dikobarkan lagi. Begitu. Itu gereja. Nah, beda sama masjid. Ke masjid tujuannya malah ingin memperangantukkan diri. Ya buktinya saya dengar Edis TV ceramah ini ngantuk juga aku. Kalau ngantuk kok jam segini masih hidup, masih bangun dan datang lagi ke sini. Statementmu semuanya bertolak belakang dan bertabrakan semua. Ya udahlah Samsul, kamu dibawa dulu lah. Kamu ini mumet. Ayo silakan.